Silakan Bu, dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bertemu di ruang virtual pada malam hari ini. Kami dari Kombel Panrita, seperti biasanya kami mengadakan sharing praktik baik. Sebelumnya kami sudah melakukan dengan secara offline dan Alhamdulillah malam ini kita lakukan secara online. Pada malam hari ini narasumber kita saya lihat di sini ada beberapa orang yang berasal dari luar Kombel kami. Kami perkenalkan bahwa narasumber kita adalah Bapak Tajuddin Majid, Eskom MPD. Beliau adalah guru TIK SMA Negeri 6 Baru dan pada malam hari ini akan memberikan sharing praktik baik mengenai cara pembuatan video pembelajaran dalam aplikasi Capcut. Bagaimana Bapak Tajuddin? Sudah Ya, siap untuk men-share? siap, siap Bu. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, dengan ini perlu saya sampaikan bahwa sebentar setelah Bapak Tajuddin mempresentasekan praktik baiknya, maka akan ada sesi tanya jawab dan itu bisa dilakukan dengan secara langsung maupun di lewat room chatnya. Jadi tolong menggunakan menu raise hand-nya untuk mengajukan pertanyaan. Dengan ini saya persilahkan kepada Bapak Tajuddin untuk mempresentasekan praktik baiknya. Silakan Pak. Baik, eh, saya share dulu Bu. Sampai sebelumnya kelihatan di tampilan layar kok. Kelihatan, kelihatan. Baik, terima kasih Bu Andi Mumtiana atas kesempatan yang diberikan. Eh, baik, pada malam hari ini, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dan salam dan salat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Ya, baik, pada kesempatan malam ini saya akan membawakan materi membuat karya multimedia menggunakan aplikasi CapCut. Nah, multimedia di sini artinya gabungan dari beberapa media yang berintegrasi seperti teks, gambar, suara, audio, dan animasi. Dan untuk membuat multimedia ini atau video multimedia, kita menggunakan sudah saya buka, tidak bisa naik. Iya. ya, lanjut, kita menggunakan aplikasi video editing. Nah, apa itu aplikasi video editing? Aplikasi video editing adalah perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk mengedit dan mengolah video dengan berbagai efek, transisi, dan fitur lainnya. Nah, itu adalah salah satu software atau perangkat lunak yang untuk membuat sebuah multimedia kita menggunakan aplikasi video editing. Nah, selanjutnya kenapa atau mengapa kita penting belajar video editing? Belajar video editing memberikan kita kemampuan untuk mengekspresikan kreativitas kita secara visual, meningkatkan keterampilan teknologi, dan membuat karya multimedia yang berkualitas. Nah, seperti kita lihat sekarang ini, sudah banyak nih konten-konten kreator yang bermunculan mungkin di Facebook, TikTok, di apa lagi, YouTube. Nah, untuk membuat untuk mengekspresikan kreativitasnya mereka melalui video ini sudah
sudah gampang Mila untuk membuat videonya. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat video dengan aplikasi video editing. Pertama itu kita merencanakan proyeknya dulu. Kita menentukan ide, skrip, dan konsep video yang sebelum kita memulai pengeditan. Nah, langkah kedua, mengimpor materi. Nah, materi-materi yang diimpor itu biasanya video, foto, dan audio. Jadi ada 3 ini biasanya unsur utama dari pembuatan video. Terus selanjutnya pengeditan dasar. Dalam pengeditan dasar ini kita memotong atau menggabungkan dan menyusun klip video yang sesuai dengan alur cerita yang kita inginkan. Nah, selanjutnya keempat yaitu menambah efek dan musik. Nah, untuk apa membuat video kita ini lebih menarik, nah kita biasanya menambahkan efek-efek dan background musik. Ada juga teks, mungkin teks yang berjalan atau teks yang berupa animasi. Nah, selanjutnya setelah videonya sudah dibuat, nah kita ekspor dan bagikan. Nah, setelah video ini yang sudah jadi ini kita ekspor dan kita biasanya upload di sosial media. Nah, di sini selanjutnya aplikasi yang digunakan di HP ya. Dulunya kan memang belum ada aplikasi yang mendukung untuk mengedit video di HP. Sekarang sudah ada. Di antaranya ini ada KineMaster, Filmora, Go, Viva Video, dan CapCut. Nah, di antara keempat ini, aplikasi ini yang paling mudah digunakan dan gratis. Fitur-fiturnya juga gratis, yaitu CapCut. Menurut yang pernah kami coba, pengalaman kami itu yang paling gampang digunakan itu aplikasi CapCut. Nah, keunggulan dari aplikasi CapCut pertama, mudah untuk digunakan. CapCut terkenal sebagai aplikasi yang mudah digunakan oleh siapa saja, bahkan oleh pemula sekalipun. Nah, CapCut ini menyediakan berbagai fitur yang sangat mendasar untuk editing video, terutama untuk membuat konten hiburan. Selanjutnya, terintegrasi dengan TikTok. Nah, aplikasi CapCut ini merupakan aplikasi yang buatan dari Cina ya. Setelah kita mengedit video, bisa langsung kita ekspor, kita upload di TikTok. Terus selanjutnya, banyak fitur yang powerful. Untuk ukuran aplikasi gratisan, CapCut bisa dibilang kaya akan fitur yang sangat berguna. Fitur-fitur tersebut termasuk trimming, cutting, splitting, reversing, speed control, menambahkan teks dan stiker, juga menyediakan berbagai fitur lainnya. Nah, selanjutnya keunggulan dari CapCut ini, dia aplikasi yang walaupun gratis, tanpa watermark. Nah, jadi kalau ada beberapa aplikasi itu juga memang gratis, tapi ada watermarknya di videonya. Kayak KineMaster itu, kalau misalnya kita gunakan yang gratisnya, di video kita itu ada watermarknya di situ. Kalau di CapCut tidak ada. Nah, ini salah satu keunggulannya. Terus, yang selanjutnya tersedia versi online dan offline. Nah, selain CapCut ini bisa digunakan di HP, juga bisa digunakan di laptop, diinstal di laptop. Cuman kalau di HP itu harus HP-nya online atau terkoneksi dengan internet supaya kita bisa menggunakan CapCut-nya. Kalau tidak ada koneksi internet itu tidak bisa. Nah, ini tampilan awalnya CapCut. Di sini ada beberapa fitur, bisa mengedit foto di sini. Terus ada teks ke gambar.
Terus, nah ini untuk proyek barunya ini kita menggunakan ini. Nanti video-videonya itu diimpor masuk ke sini. Ini adalah salah satu karya dari siswa SMA 6 yang sebelumnya kita kasih tugas membuat video menggunakan aplikasi CapCut. Mungkin bisa disimak dulu. Recording in progress. Ya, sih kasih. Video pembelajaran. Saya percepat dulu ya. Ini nggak bisa dipercepat ini. Ya, jadi ini tadi salah satu video yang eh, siswa SMA 6 kelas 11 eh, mereka buat. Jadi dalam video ini ada unsur apa? Tadi ada gambar, ada video, ada audio dan teks. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya itu multimedia itu terdiri dari berbagai media yang saling berintegrasi. Eh, Mungkin kita masuk saja ke praktek. Sebentar, saya, saya matikan dulu. Share screen.
Pak Jamal, apa kelihatan share screen-nya Pak Jamal? Eh, kelihatan tapi apa namanya? Yang di HP. Ini sekarang pakai HP kah itu? Iya. Ini ada ya kelihatan. Layarnya? Layar HP-nya belum kelihatan. Atau sudah saya share tadi. Saya lihat dulu. Oke, sudah kelihatan Pak. Oh, baik. Nah, aplikasi CapCut ini kita bisa download di Play Store. Nah, ini Play Store, terus kita ketik di sini search CapCut. Nah, ini CapCut ya, ini CapCut. Kalau sudah terinstall di sini yang tampil di situ itu buka. Kalau saya di sini update, artinya video apa aplikasinya ini mau diupdate, tapi tidak apa-apa tidak diupdate di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Jadi ini tampilan utama dari CapCut. Tampilan pertamanya. Nah, pertama itu kita klik proyek baru di sini. Kita pilih videonya yang mau diimpor masuk. Jadi di sini ada 2 video saya impor masuk. Terus ada juga gambar. Jadi ada video, ada media video, ada media foto di sini. Saya pilih di sini salah satu foto di sini. Baru saya klik tambah. Nah, jadi di sini ada tiga file yang saya masukkan, yaitu file foto, terus ada video 1 dan video 2. Nah, ini kelihatan ya. Nah, sebelum kita memulai mengedit video, kita tentukan dulu dimensi videonya. Nah, di bagian bawah di sini kita pilih menu rasio aspek. Nah, di sini ada beberapa pilihan dimensi, ada yang dimensinya atau ukuran videonya ini ada yang TikTok, ada YouTube dan Instagram. Nah, jadi kita tentukan dulu besarnya videonya itu, ukurannya kita pilih yang mana di sini. Kita mau upload di media yang media sosial yang mana di sini. Apakah TikTok, YouTube atau Instagram. Nah, di sini saya pilih TikTok. Nah, setelah dipilih kita klik tanda centang sebelah kanan bawah. Nah, ini sudah menggunakan ukuran dimensi dari aplikasi TikTok. Nah, file gambar tadi, jadi ini file gambar ini saya gunakan sebagai pembuka video ya. Nah, ini kelihatannya file gambarnya ini kekecilan. Ukurannya kecil dibanding dimensi yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini kita bisa perbesar.
kita bisa atur ukurannya, kita geser-geser. Nah, seperti ini sudah pas. Nah, jadi ini adalah pembuka dari video atau sampul video. Nah, ini video kedua. Jadi ini saya buat video, salah satu video pembelajaran, yaitu rumus trapesium. Nah, jadi video ini bertema mencari rumus trapesium. Nah, di awal videonya sudah kita tadi masukkan gambar, sudah kita atur ukurannya. Kita sisipkan teks di sini. Klik menu teks, ada di bawah menu teks. Nah, terus klik tambah teks, tambahkan teks. Nah, langsung kita ketik rumus trapesium. Fontnya kita bisa atur juga menggunakan font apa. Nah, di sini ada beberapa font dan ada tulisan Pro-nya di sini. Nah, ini yang menggunakan CapCut yang gratis itu tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang Pro seperti ini yang ada tanda Pro-nya. Nah, itu harus kita menggunakan akun-akun yang berbayar ya, yang ini. Nah, tapi sekarang sudah banyak akun-akun berbayar di Shopee, kita bisa beli, itu murah sekali. Mungkin ada, kemarin saya beli yang 15.000 kalau tidak salah. Nah, saya sudah bisa menggunakan fitur-fitur Pro di sini. Nah, kita lanjut. Saya pilih font klasik di sini. Terus ada gaya fontnya atau model fontnya. Saya pilih yang ini. Ukurannya bisa diperbesar. Kalau misalnya terlalu kecil, kita perbesar. Atau mungkin kita buat seperti ini. 2 baris. Nah, sekarang efeknya atau animasinya. Kita coba animasinya. Nah, saya pilih yang gratis ya di sini. Terus saya klik tanda centang di sini. Nah, jadi teks yang tadi dibuat itu ada di layar bawahnya ya, yang tadi gambar. Nah, ini pada saat saya geser-geser seperti ini, nah, teksnya sudah berjalan. Nah, kalau kita lihat, oh ini teksnya dia lewat sedikit ini. Nah, kita bisa perkecil jaraknya ini. Kita atur di sini. Di teksnya tadi ini bisa kita geser-geser, bisa kita perpanjang durasinya seperti ini. Nah, selanjutnya, jadi ini kan video tidak ada soundnya atau tidak ada suaranya. Nah, kita bisa merekam suara kita di sini. Saya play dulu ya, ini saya play. Nah, pas masuk di video pertama, ini tidak ada suaranya ini. Nah, kita bisa menyisipkan suara kita di sini. Bisa kita rekam dulu suaranya, baru kita masukkan di sini. Bisa juga kita langsung merekam suara kita masuk di sini. Nah, caranya di sini ada menu audio ya di sini. Terus pilih rekam. Saya arahkan dulu pas di sini, terus pilih rekam. Tekan rekam.
tekan stop untuk merekam. Nah, ini tadi suara saya di sini itu sudah masuk di apa? Di video editingnya di sini. Bisa kita putar. Terdengar suaranya? Tidak terdengar, Pak. Tidak. Eh, iya. Aktifkan mic-nya di sini. Terdengar Bu Andi? Belum, Pak. Oh ya, tadi ini kan share screen saja ya, jadi enggak share suara. Enggak ada suaranya. Mungkin di adalah buka Quran kali berdua dan 18 adalah A yang garis di atas, terus D itu garis bawah dua tutup kurung dikali tinggi itu 10 per 2. Jadi 18 tambah 12 22 10 dikali 10 per 2 5. Jadi luas sumur trapesium 40 kali 5 yaitu 200 kubik. Bagaimana Bu Andit? Terdengar suaranya? Sudah terdengar, Pak? Sudah. Oh, baik. Ya, selanjutnya nah, ini juga suara rekan tadi kita bisa cut. Nah, di sini kan tadi ada suara yang di sini yang lebih sedikit. Nah, ini saya hapus, saya cut di sini. 10 kali 5 yaitu 200 cm kubik. Nah, videonya juga tadi kita bisa juga potong di sini karena suaranya kan tadi yang kita masukkan sampai di sini saja. Jadi kita potong, kita klik video satu tadi ini, baru tekan bagi. Nah, ini sudah terpotong. Nah, terus kita hapus. Nah, di sini ada lagi video kedua. Ini adalah video tugas. Kita bisa rekam lagi suaranya.
Ya, kerjakan soal. Ini videonya terlalu pendek, jadi kita bisa eh, perpanjang videonya dengan cara kita klik dulu videonya, terus kita pilih fitur bekukan. Nah, ini ada fitur bekukan. Nah, saya ulangi. Nah, sekarang kerjakan soal latihan berikut ini. Selamat mencoba. Nah, ini videonya sudah ada audionya juga ya ini. Kita bisa coba kita ulang. Rumus trapesium. Rumus trapesium adalah buka kurung A tambah B kali T per 2 sama dengan 18 adalah A yang garis di atas. Terus B itu garis bawah 22. Tutup kurung dikali saya percepat meter kubik. Nah, sekarang kerjakan soal latihan berikut ini. Selamat coba. Nah, setelah videonya ini kita sisipkan audio. Nah, kita bisa tambahkan efek-efek di videonya. Misalnya video satu ini saya menambahkan animasi. Jadi pas masuk di video pertama itu ada transisi atau animasinya pas masuk. Nah, di sini saya pilih yang ini saja, yang pudar. Terus saya oke. Kita coba. Nah, itu. Jadi ada efek pudarnya. Nah, seperti ini. Nah, terus juga di ujung video pertama tadi itu kita tambahkan lagi animasi di sini. Nah, sebelum kita memberikan animasi, kita pastikan dulu kita mengaktifkan atau mengklik videonya ya. Nah, klik animasi terus efek keluar atau animasi keluar. Dan ini saja. Kubik. Nah, sekarang kerjakan soal latihan berikutnya. Nah, ini juga kita kasih animasi. Animasi masuk. Nah, terus animasi keluar. Nah, yang saya kasih animasi keluar video yang terakhir di sini. Nah, video kita tadi ini kita sudah kasih animasi teks, terus animasi video, terus juga ada audionya juga. Itu direkam langsung ke eh, aplikasinya. Nah, di sini juga ada sebenarnya fitur audio yang menggunakan suara IA ya. Eh, oh, salah. Nah, ini teks ke audio. Nah, ini yang menarik ini. Nah, di sini kita ketik teksnya. Nah, nanti kita pilih suaranya IA yang di sini. Misalnya mau pilih Adam, Thomas, dan di sini banyak banyak pilihan-pilihannya di sini. Kita coba perhatikan dulu. Halo, selamat pagi.
Terus saya pilih Adam. Suaranya Adam. You're using the text to speech feature. Choose a voice you like. Halo, selamat pagi. Nah, itu tadi. Nah, itu suara IA itu. Jadi kalau misalnya kita tidak mau menggunakan suara kita, ya kita bisa menggunakan suara AI di sini. Nah, kita coba lagi. Seulang ya. Pilih audio, terus text to audio. Rumus trapesium. Selamat. Oh, nah. Selamat menyaksikan. You're using the text to speech feature. Choose a voice you like. Atau suara lain kita pakai yang suara. Anda menggunakan fitur teks ke ucapan, pilih suara yang Anda suka. Nah, kita coba. Rumus trapesium, selamat menyaksikan. Nah, itu dia. Ya, jadi itu kita bisa menggunakan suara AI di sini. Nah, ini teksnya bisa kita hapus. Hapus teks saja. Rumus trapesium, selamat menyaksikan. Rumus trapesium. Rumus trapesium adalah buka kurung A. Nah, itu. Nah, di video ini juga kita bisa menambahkan teks di videonya. Nah, sebelumnya itu tidak ada apa untuk membuat teks video-video ini di aplikasi-aplikasi sebelumnya, sebelum ada aplikasi CapCut ini, itu teksnya diketik manual. Nah, ini kita bisa memberikan teks secara otomatis, jadi kita tidak capek-capek lagi mengetik teksnya. Nah, kita bisa klik di sini tambah teks. Bukan, salah, maaf. Ada teks otomatis. Oh, ini teks otomatis. Nah, template-nya kita bisa pilih. Hanya saya pilih yang ini yang terbaru kayaknya. Nah, proses pengeditan ini yang loading-loading seperti ini tergantung juga kecepatan HP kita. Kalau HP-nya memorinya atau RAM-nya itu tinggi ya cepat juga prosesnya. Nah, ini teksnya yang tadi kita pilih. Saya pilih tadi. Nah, bisa kita coba dulu. Rumus trapesium. Rumus trapesium adalah buka kurung A tambah B kali D per 2 sama dengan 18 adalah A yang garis di atas. Nah, seperti ini ya. Terus B itu garis bawah 2. Nah, jadi ini juga membuat video kita tambah menarik lagi kalau ada teks-teks seperti ini. Nah, ini tadi kita bisa tambahkan teks juga di sini. Tugas latihan. Tugas latihan. Nah, setelah jadi videonya sudah jadi, ini kita ekspor. Nah, terus kita sebelum diekspor kita pilih dulu resolusi videonya.
Ada yang 480p, ada 720p, ada yang 1080p. Jadi semakin tinggi resolusinya itu, eh, apalagi kualitas videonya juga tambah bagus. Cuman kapasitas videonya juga tinggi. Misalnya saya pilih 1080 itu, ini ada keterangannya, ukurannya diperkirakan 73 MB. Kalau saya pilih 72p, 720p, ukurannya 61 MB. Kalau 480p itu ukurannya 24 MB. Ya, kita pilih yang 720, terus saya klik ekspor. Nah, klik lagi simpan ke perangkat. Nah, ini juga proses rendernya atau proses finishingnya ini, eh, durasinya itu tergantung kecepatan HP kita juga. Kalau misalnya HP-nya tinggi RAM-nya tadi, eh, ya cepat juga prosesnya. Terus juga durasinya, kalau misalnya durasi nggak sampai 1 menit juga cepat. Nah, itu yang lama kalau misalnya ada durasi yang 5 menit ke atas, nah itu agak berat, agak lama. Nah, setelah itu tekan selesai. Kalau misalnya selesai, nah ini bisa dibagikan tadi ke TikTok. Langsung bisa dibagikan ke TikTok. Bisa juga ke Instagram, YouTube, bisa ke WhatsApp, bisa ke Facebook. Nah, tekan selesai. Nah, project tadi itu otomatis tersimpan di sini di eh, menu utama dari CapCut. Kalau misalnya ada kita mau koreksi tadi, bisa kita klik lagi nih. Kita misalnya tambahkan teks kah atau tambahkan video juga bisa. Nah, hasilnya tadi tersimpan di galeri kita di sini. Nah, ini tadi videonya, durasinya 50 detik. Rumus trapesium selamat menyaksikan. Rumus trapesium. Nah, Rumus seperti ini ya. trapesium adalah buka kurung A. Jadi untuk videonya itu tergantung kreativitas kita, menariknya atau tidaknya itu ya tergantung kreativitas kita di sini. Kita bisa menggunakan animasi-animasi tambahan untuk menambah apa supaya videonya lebih menarik. Nah, kalau biasanya saya ini cukup seperti ini saja sudah cukup. Yang penting apa yang kita mau sampaikan itu sudah mewakili di video ini. Ya mungkin hanya ini untuk prakteknya. Kalau ada mau ditanyakan bisa kita buka sesi pertanyaan, Bu Andi. Halo? Baik, untuk sesi selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Kami buka sesi pertanyaan, bisa secara langsung bisa di room chat. Silakan Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana keunggulan CapCut. Mohon maaf tadi kami orang yang awam biasanya menyebutnya capcut. Ternyata penyebutan yang benar adalah CapCut. Oke, tadi Betul sudah juga itu, dijelaskan. Bu Andi. Jadi sudah dijelaskan tadi bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi CapCut ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mungkin ada yang ditanyakan. Sudah ada satu pertanyaan masuk di room chat. Ini dari Ibu Nirmayani. Oh, ke saya ternyata, cuma ke saya saja. Saya bacakan. Apakah kita bisa mengedit dan ekspor video dalam keadaan offline? Bagaimana Pak Taju? Ini pertanyaan dari Ibu Nirmayani. Ya, seperti tadi saya sampaikan di materinya, untuk aplikasi CapCut ini tidak bisa kita gunakan kalau tanpa terkoneksi dengan internet. Nah, kecuali kalau kita install di komputer atau laptop, nah itu tidak perlu terkoneksi ke internet. Ya, jadi harus terkoneksi dengan internet, Pak ya.
Jadi Iya, dalam keadaan betul. online. Oke. Pak, saya mungkin juga ingin bertanya, Pak. Apakah tampilan CapCut ini di HP dengan di laptop itu ada perbedaan atau memang atau sama seperti itu? Ya, ada perbedaan di segi fiturnya, Bu. Oh Saya iya. pernah coba buka di di laptop saya, itu ternyata fitur-fiturnya itu lebih banyak di handphone atau di HP. Oh, lebih banyak di handphone ya. Oh Ya. iya. Tapi kalau kita cuma mau menambahkan teks, merekam suara, memotong video, menambah foto itu bisa di laptop. Cuman kalau di laptop itu aplikasinya animasi-animasi itu kurang dibanding yang di HP. Tapi Oh, kalau jadi misalnya video-video yang tidak terlalu tidak terlalu banyak animasinya, ya bisa di HP, di laptop sih sebenarnya lebih mudah di laptop. oke. Iya. Oh iya, baik, Pak. Eh, ada yang ingin bertanya, Pak? Silakan Pak Ada Arsal tadi, ingin mengajukan itu ada pertanyaan. Pak dari Silakan. tadi angkat tangan Bu Andi. Silakan Pak Arsal. Silakan Oke, Pak. terima kasih Bu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar nyaring, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Pertanyaan saya ini terkait dengan beberapa hari yang lalu ada rekan guru datang ke saya untuk mengeditkan video PPG-nya. Ada dua persoalan yang saya temukan di situ. Akhirnya saya mengeditnya dengan aplikasi yang lain. Yang pertama, misalnya kasusnya gini, video itu sudah terlanjur direkam. Di dalam video itu sudah juga sekaligus terekam suaranya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara men-split antara video dengan suaranya? Pertanyaan yang kedua, di kasus itu suara yang terekam itu kecil. Nah, pertanyaan dengan berkaitan dengan kondisi itu, bagaimana cara memperbesar volume suara pada video yang sudah terlanjur terekam, sehingga kita tidak perlu meng-take gambar kembali. Itu saja barangkali. Ya, Terima kasih. baik Pak. Silahkan Pak Tajo mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arsal. Silahkan Pak. Ya baik, untuk pertanyaan pertama, apakah bisa videonya itu dengan audionya itu bisa, misalnya kalau misalnya tidak pas, kita geser-geser sedikit supaya pas dengan videonya, begitu ya, Bandi? Enggak, maksud saya begini, ada video di dalam Ya, videonya itu sudah terekam juga sekaligus suaranya. dengan suaranya. Maksud yang pertanyaan pertama saya itu bagaimana memisahkan itu antara video dengan suara di aplikasi CapCut supaya suaranya nanti bisa diedit. Oh Diperbesar. ya, Iya, gitu. bisa direkam ulang suaranya begitu Pak ya? Iya. Oh ya, baik. Nah, saya buka saja langsung di sini. Nah, tadi ini video yang sudah jadi ini bisa dilihat di layar yang durasinya 50 detik. Jadi ini ada video, sudah ada nih suaranya juga. Iya. Nah, ini kita bisa pilih pisahkan, bukan, ada ekstrak audio. Nah, kalau misalnya saya klik ini, nah ini sebenarnya audionya dengan videonya sudah terpisah. Kita bisa hapus, kita juga bisa kita geser, bisa kita potong-potong video audionya tadi itu. Iya. Misalnya yang ini tadi, anggaplah suara awal ini saya mau hapus karena tadi memang kurang pas ya, kurang bagus. Nah, saya hapus, saya bagi tadi, saya klik bagi tadi di sini, baru yang audio tadi ini yang sudah terpotong itu bisa dihapus.
Nah, ini audionya sudah hilang. Nah, langsung masuk ke audio yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita bisa ekspor. Nah, seperti itu untuk yang pertanyaan pertama tadi. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kalau audionya kecil? Apakah bisa diperbesar? Sebenarnya bisa, cuman ada batasannya. Misalnya ini tadi, anggaplah saya mau perbesar suaranya, saya klik volume di sini, saya kasih mentok. Nah, itu. Nah, itu ada perubahan tadi. Cuman ya ada batasannya, nggak bisa dimaksimalkan lagi setelahnya ini yang angka 1000 ini tidak bisa ditambah lagi. Nah, itu cuman itu saja yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita mau menambahkan volume audionya. Ya mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oh Baik, iya. Pak. Baik, sudah ada pertanyaan lain Pak di room chat ini saya bacakan dulu. Dari Bapak Andi Ahmad Zarkasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalau ingin memperpendek timernya, suaranya masih jernih atau tidak terlalu cepat atau terlalu lambat? Artinya mungkin pertanyaannya apakah pada saat kita mengedit timer suaranya itu apakah bisa dipercepat, diperlambat, mungkin seperti itu maksud pertanyaannya Pak. Silahkan Pak. Baik. Untuk audionya ya. Ini belum pernah saya coba sih, cuman ya ada fiturnya saya lihat di sini. Nah, ini audionya tadi ini saya mau percepat atau diperlambat juga bisa. Ini ada kecepatan. Saya perlambat dulu. Trapesium adalah buka kurung A. Nah, itu kalau diperlambat seperti itu. Saya perlambat lagi. Nah, itu makin kacau suaranya. Nah, beda lagi kalau dipercepat. Jadi ada memang batasannya itu. Kalau melewati batasan dipercepatnya tadi itu, suaranya akan ini tambah berubah suaranya. Nah, ini saya percepat. Kita coba dulu. Trapesium adalah buka kurung A tambah B kali T per 2 sama. Nah, ini masih normal ini. Coba saya tambah lagi kecepatannya. Rumus trapesium. Rumus trapesium adalah buka kurung A tambah B kali T per 2 sama dengan. Nah, itu. Jadi ya tergantung kebutuhan kita, apakah diperlambat makin bagus, ataukah memang dipercepatnya lebih bagus lagi. Jadi tergantung kebutuhan kita. Tapi pasti ada perubahan dari kualitas suaranya. Jika diperlambat, tadi ada perubahan, terus dipercepat juga ada perubahan. Nah, ini yang ekstrim ini kita coba kasih ekstrim. Trapesium adalah buka kurung A tambah B kali T per 2 sama dengan. Nah, itu. Ya, seperti itu ya. Ya, Jadi saya intinya kembalikan. tergantung kebutuhan ya Pak ya. Ya, betul. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan dan tergantung selera. Ya, betul. Oke, baik. Pernah kemarin Ada buat pertanyaan lain? nah, Ada pertanyaan lain Pak ini di room chat. Saya bacakan Pak. Ya. itu Apakah bisa mengekstrak atau menghilangkan audio dari video aslinya? Misalnya video dari YouTube atau video dari aplikasi lain. Jadi pertanyaannya Bisa. apakah kita bisa? Ya, Ya, silakan Pak. baik, makasih Bu. Untuk video-video yang kita ambil dari media-media dari tempat-tempat lain itu bisa kita hilangkan dan kita ganti pakai audio kita sendiri. Nah, misalnya ini video yang ini tadi, ini saya ambil di YouTube sebenarnya ini. Karena saya tidak sempat tadi merekam video, jadi saya cari-cari di YouTube. Nah, ini saya ambil dari YouTube.
Nah, kita langsung praktek saja. Misalnya video. eh, saya pilih yang durasinya pendek saja. Oh, Ini suka gugup saat presenter di ini. kelas. Nah, jadi ini ada video yang ada suaranya ya, sudah ada suaranya. Nah, kita download dulu. Caranya itu kita klik bagikan di sini, baru salin link. Nah, jadi linknya video ini sudah kita salin. Terus kita masuk di Google Chrome atau browser lainnya. Pilih di sini situs save from. Savefrom.net. Nah, ini diklik. Terus URL-nya tadi yang sudah kita salin, kita paste di sini atau tempel di sini. Nah, ini sudah berproses, dia loading dulu untuk proses pengunduhan. Nah, ini kita bisa download ini. Di sini ada pilihannya, ternyata pilihannya cuman kualitas 360. Nah, kita unduh untuk kita download. Ini sudah terdownload. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke CapCut. Ini saya tutup. Nah, ini otomatis tersimpan juga. Jadi tidak perlu kita simpan sendiri, dia akan otomatis tersimpan proyeknya. Nah, saya pilih proyek baru. Tadi videonya mana? Nah, ini videonya ini. Nah, untuk supaya kualitas videonya bagus, pilih HD di sini. Centang HD-nya baru tambah. Suka gugup saat presentasi. Nah, ini tadi tadi pertanyaan sebelumnya, kita ekstrak audionya, baru kita hapus. Nah, ini sudah tidak ada audionya ini. Bisa kita isi audio yang lain. Seperti itu mungkin. Ya, Bu Andi. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Tajuk. Masih ada pertanyaan ini Pak di room chat. Ini ini cuma pengalaman kayaknya dari Pak Andi Ahmad. Ini katanya pernah buat dari 30 menit jadi 22 menit. Suaranya jadi upin-upin. Upin-ipin. Ya, memang. Ya karena mungkin dipercepat ya. Jadi Ya. timernya dipercepat jadi juga apa namanya? Suaranya juga akan jadi aneh. Nah, ini ada pertanyaan lain, Pak. Ini bagaimana cara menghilangkan suara ribut di video? Nah, ini kan ada suara. Misalkan saya di jalan, misalkan seperti itu. Saya mau hilangkan suara itu yang suara-suara mobil atau motor, suara seperti itu yang mengganggu suara asli saya, misalkan seperti itu, Pak. Bagaimana itu, Pak? Tabe. Ya, untuk menghilangkan suara bising ada juga sebenarnya fiturnya di sini. Eh, Jadi ini banyak ya, banyak fiturnya. Jadi kita harus pelan-pelan bukanya ini. Atau mungkin di ekstrak dulu. Mungkin. Di ekstrak. Terus. Nah, ini kurangi kebisingan. Ini fitur untuk aplikasi CapCut yang Pro ini. Suka gugup saat presentasi di kelas. Tapi videonya nggak ada suara-suara bising, jadi kita nggak bisa praktekkan. Nah, cuman bisa dicoba nanti ini. Kita merekam, terus kalau misalnya ada suara-suara bising, kita klik kurangi kebisingan. Nah, ini saya coba klik. Suka gugup saat presentasi di kelas.
Mau pintar public speaking? Ada beberapa. Atau yang tadi kayaknya ada ya bisingnya tadi. Yang ini. Terus, Rumus trapesium. Rumus trapesium adalah nah itu tadi sudah kurang bisingnya. Kita kembali. trapesium adalah buka kurung A tambah B. Ya, udah kentara sih perubahannya. Cuman karena memang udah ada suara bising jadi tidak bisa diketahui kalau memang mengurangi suara bisingnya atau tidak. Tapi ini ada fiturnya. Nah ini juga ada memisahkan audio juga. Kalau misalnya ada suara musik, ada suara yang menyanyi, itu bisa kita pisahkan suaranya dengan suara musiknya. Nah itu ada di sini ini pemisah audio. Ini menyempurnakan suara mungkin untuk memperjernih suara. Nah ini kita bisa coba satu-satu ini fiturnya. Ya untuk tadi mengurangi suara bising belum bisa diperhatikan karena tidak ada video yang bising jadi Tapi Pak Taju ini berbayar ya untuk mengurangi kebisingan itu. ya Tapi berbayar. tadi pro. Oh iya. Bisa kita beli Bu. Kita langsung buka aplikasi apa ini Shopee, Ya. langsung ketik CapCut Pro. Nah ini pilihan-pilihannya ada yang 16.000, 27.000, ada yang 15.000. Nah ini pro semua ini sudah pro. Nah cuman biasanya akun yang dibagikan itu banyak orang yang pakai. Jadi pada saat kita mau pakai, dua orang juga pakai, nah kita harus login ulang lagi supaya kita mengambil aksesnya tadi itu akun yang diberikan, yang kita beli di sini. Ya mungkin yang murah-murah itu yang seperti itu, misalnya satu akun 5 orang dia kasih, dia jual ke 5 orang. Tapi yang saya pakai ini awal-awalnya begitu, pada saat saya mau pakai Pro-nya, harus login lagi. Jadi saya login lagi pakai akunnya. Lama-lama tidak minta lagi berarti orang yang saya temani pakai itu sudah tidak pakai mungkin makanya saya pakai terus CapCut Pro-nya ya bisa dibeli di Shopee Oh iya iya betul. ya. Oke. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ada pertanyaan lain? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Cukup menarik tadi pembahasan dari Pak Tajuk karena secara pribadi saya menggunakan capcut dengan standar dengan pengisian terus apa tadi itu ekstrak kerja. Oh iya. Iya. Soalnya banyak tutorialnya juga itu Bu di YouTube. Oh iya. Banyak sekali. Iya. Sangat mencerahkan Pak. Luar biasa malam hari ini. Ada mungkin yang lainnya ingin bertanya sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tajuk? Bapak Ibu yang lain silahkan. Sudah tidak ada kayaknya Pak Tajuk ya. Yang sudah paham semua. Atau sudah tidur barangkali. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Saya sampaikan bahwa di room chat ini sudah ada absensi untuk sertifikat nanti. Jadi Bapak Ibu silahkan kemudian mengisi form Google-nya. Silahkan untuk kemudian kami buatkan sertifikatnya nanti. Oke, baik Bapak Ibu. Saya pikir tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Sudah jam 9 juga lewat, mungkin sudah pada ngantuk. Terima kasih banyak pada Pak Tajudin telah memberikan pengetahuannya kepada kami semua pada malam hari ini. Saya yakin ini sangat bermanfaat bagi kami tentunya dalam membuat video pembelajaran dan ini akan berefek tentunya berimplikasi pada bagaimana kita membuat kegiatan pembelajaran yang menarik di kelas tentunya. Ini kan bisa digunakan sebagai media pembelajaran di kelas nanti. Terima kasih banyak Pak Taju, semoga sama-sama Bu. ya.
Ada informasi sebelum saya akhiri, ada informasi bahwa sertifikatnya dikirim langsung dan jam 10 nanti sudah di-off-kan. Jadi mohon Bapak Ibu yang hadir di room chat di ruang virtual ini kemudian mengisi karena jam 10 sudah di-off-kan oleh adminnya. Jadi silahkan langsung diisi form Google-nya supaya kemudian bisa dengan cepat diterima juga sertifikatnya ya. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Tajudin. Insya Allah nanti ke depannya Kombel kita akan tetap melaksanakan rutinitas kita seperti pada malam hari ini, membagikan praktik baik tentunya dari narasumber yang hebat lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat dan silahkan menunggu sertifikatnya. Sekali lagi saya sampaikan tolong diisi absensinya. Terima kasih. Bisa saya tutup Pak Taju? Iya, silakan Bu. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa meninggalkan room. Sekali lagi tolong diisi absensinya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada malam hari berberkah bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, saya tunggu sampai 10 menit untuk pengisian absennya karena langsung masuk di email. Silahkan. Kalau ada yang belum masuk, nanti dilaporkan.